Legenda Dewa Bintang. Chapter 271. Teror Bangsa Arwah. Pemimpin pasukan kultivator kegelapan atau yang biasa mereka sebut sebagai Raja Kegelapan, kemudian langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera melakukan pergerakan. Tujuan pertama mereka adalah membuat kekacauan di kota Kekaisaran Jantung Benua Bintang. Pemimpin pasukan kultivator kegelapan sengaja melakukan pergerakan pada malam hari, karena tentunya kegelapan malam akan mempermudah mereka semua. Seperti layaknya roh yang tidak bisa muncul di siang hari, begitu juga dengan para kultivator kegelapan yang tidak akan bisa berbuat apa-apa di siang hari. Memang mereka bisa keluar di siang hari, sebab mau bagaimanapun juga mereka tetaplah sama seperti manusia pada umumnya, hanya saja pada saat siang hari kemampuan mereka tidak akan terlalu bisa berfungsi. Kemampuan spesial yang dimiliki oleh para kultivator kegelapan adalah memanggil roh dan mengubah dirinya sendiri menjadi roh. Jika mereka menggunakan kemampuan tersebut pada siang hari, maka sama saja dengan mencari kematian, sebab cahaya matahari adalah sesuatu hal yang merupakan pantangan bagi bangsa roh, dan tentunya akan menjadi pantangan juga bagi para kultivator kegelapan. Dari kedalaman hutan, ratusan ribu roh beterbangan menuju ke arah kota Kekaisaran. Mereka semua nampak sangat lapar dan sudah tidak sabar ingin menyerap jiwa-jiwa manusia yang sedang tertidur lelap. Tentunya semua roh tersebut adalah para kultivator kegelapan yang telah mengubah diri mereka menjadi bangsa roh. Percepat terbang kalian, malam ini kota harus benar-benar menghancurkan kota Kekaisaran, ucap sang pemimpin kultivator kegelapan. Baik pemimpin, jawab pasukan serempak. Tidak sama seperti pasukan aliansi sekte aliran hitam yang datang menghancurkan kota-kota dan sekte-sekte aliran putih dengan menggunakan armor dan senjata lengkap, pasukan kultivator kegelapan justru nampak tidak membawa apa-apa sama sekali. Mereka semua sama sekali tidak menggunakan senjata ataupun armor, mereka hanya menggunakan jubah hitam usang lengkap dengan penutup kepala. Di gerbang kota Kekaisaran, para prajurit yang berjaga nampak sedang bersantai sambil menikmati sebotol arak di tangan mereka masing-masing. Mereka semua nampak santai dan tenang-tenang saja, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyadari bahwa bahaya sedang mengintai mereka saat ini. Mereka semua bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah luar gerbang dan hanya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Namun sayangnya kecerobohan para prajurit tersebut tidak berlangsung lama, sebab beberapa menit kemudian arwah-arwah yang kelaparan tiba-tiba muncul dan mengambil jiwa mereka semua. Hanya dalam sekejap para penjaga yang sedang mabuk-mabukan di atas tembok kota semuanya telah mati, karena jiwa mereka telah diambil dan menjadi santapan para arwah yang telah dipanggil oleh para kultivator kegelapan. Hahaha, penjaga telah dihabisi. Sekarang saatnya untuk beraksi, ucap salah satu kultivator kegelapan. Kedatangan pasukan kultivator kegelapan tersebut sama sekali tidak menimbulkan keributan sedikit pun. Jangankan untuk menimbulkan keributan, bahkan kedatangan mereka sama sekali tidak menimbulkan suara. Kedatangan pasukan kultivator kegelapan sangat tenang seperti angin lalu, sehingga tidak seorang pun yang menyadari kedatangan mereka. Setelah berada di dalam kota, para pasukan kultivator kegelapan kemudian langsung menyebar ke segala arah dan mulai melakukan tugasnya masing-masing, yaitu menghabisi para penduduk dan juga para prajurit kekaisaran dengan cara mengambil jiwa mereka untuk dijadikan santapan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Karena penyerangan tersebut terjadi pada malam hari dan pada saat semua orang sedang tertidur, sehingga membuat pekerjaan yang dilakukan oleh para kultivator kegelapan menjadi sangat mudah. Para kultivator kegelapan tidak pandang bulu sama sekali, baik itu orang tua ataupun anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, semuanya tidak lepas dari kekejaman para kultivator kegelapan. Saat semua kultivator kegelapan sedang beraksi, beberapa orang prajurit nampak sedang melakukan patroli di kota.
Meskipun nampak sangat malas dan ngantuk, namun mereka semua tetap melakukannya karena memang itu adalah tugas mereka. Saat mereka melewati salah satu bangunan, salah seorang prajurit tanpa sengaja melihat beberapa kultivator kegelapan sedang masuk ke bangunan tersebut bersama dengan para arwah. Itu adalah arwah gentayangan, ujar prajurit tersebut. Apa maksudmu? Tanya prajurit lainnya. Aku melihat ada beberapa arwah yang sedang masuk ke bangunan itu, jawab prajurit tersebut sambil menunjuk ke arah bangunan yang ada di hadapan mereka. Apa kau yakin dengan apa yang kau lihat? Atau jangan-jangan itu hanya halusinasi saja karena kau sedang mengantuk? Tanya prajurit lainnya. Aku benar-benar melihatnya. Kalau tidak percaya sebaiknya kita tunggu saja, jawab prajurit tersebut kesal. Para prajurit yang sedang melakukan patroli tersebut kemudian langsung bersembunyi sambil mengawasi bangunan yang telah dimasuki oleh beberapa arwah tadi. Cukup lama mereka semua menunggu dan mengamati bangunan tersebut, namun tidak ada apapun yang terjadi dan tidak ada arwah yang keluar dari bangunan tersebut. Karena merasa apa yang dilihat sebelumnya hanyalah sebatas halusinasi, para prajurit tersebut kemudian berniat untuk keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan pekerjaan mereka untuk berpatroli. Namun saat mereka baru saja hendak melangkahkan kakinya, dari dalam bangunan yang mereka awasi sebelumnya tiba-tiba keluar beberapa roh dan langsung menuju ke bangunan yang lainnya. Berhenti di sana, ujar salah satu prajurit. Beberapa kultivator kegelapan dan para arwah yang telah mereka panggil langsung berhenti. Mereka kemudian mengalihkan pandangannya ke arah prajurit yang berteriak menghentikan mereka. Para prajurit tersebut nampak langsung berselaga dan bersiap untuk melakukan serangan, walaupun mereka mengetahui bahwa serangan biasa tidak mempan terhadap arwah. Namun setidaknya mereka harus mengusir para arwah tersebut. Hahaha, kalian para manusia bodoh. Apa kalian pikir serangan kalian akan bisa melukai kami? Ucap salah satu kultivator kegelapan meremehkan. Bisa atau tidaknya yang penting kami berusaha, kami akan tetap melakukan serangan dan berusaha menghabisi kalian semua sebelum kalian membuat kekacauan, jawab salah satu prajurit. Salah satu prajurit yang bersikap sebagai pemimpin kemudian memberikan instruksi kepada yang lainnya untuk melakukan serangan secara bersamaan. Mereka semua berusaha untuk melakukan serangan yang tidak terlalu berisik namun tetap kuat, agar para penduduk yang sedang tertidur tidak terbangun karena keributan yang mereka timbulkan. Namun sayangnya serangan mereka sama sekali tidak mempan terhadap para arwah tersebut. Serangan mereka semua hanya menembus tubuh para arwah seperti mereka semua sedang melakukan serangan terhadap kabut asap. Tentu saja serangan mereka tidak akan memiliki efek apapun. Sial, ini benar-benar merepotkan. Jika kita tidak berhasil menghalau mereka semua maka seluruh kota akan mendapatkan masalah, ucap salah seorang prajurit. Hahaha, seluruh kota kekaisaran akan segera larut dalam ketakutan yang sangat mengerikan, ucap salah satu kultivator kegelapan. Chapter 272. Teror Bangsa Arwah 2. Para kultivator kegelapan bersama arwah yang telah mereka panggil kemudian bergerak mendekati para prajurit untuk mengambil jiwa mereka. Namun saat mereka hampir mendekati para prajurit tersebut, tiba-tiba saja mereka semua terdiam dan pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tanpa melakukan apapun kepada para prajurit. Para prajurit tersebut nampak sangat kaget ketika melihat para arwah yang pergi begitu saja tanpa melakukan apapun pada mereka. Namun di samping itu mereka semua juga merasa sangat bersyukur, sebab dengan kepergian para arwah tersebut, nyawa mereka semua bisa selamat dan mereka masih bisa melihat matahari esok hari. Aku akan kembali ke istana dan melaporkan kejadian ini kepada Yang Mulia Kaisar. Kalian cari prajurit yang lainnya dan minta bantuan mereka untuk meningkatkan penjagaan. Jangan lupa untuk memeriksa keadaan para penduduk.
aku yakin sudah ada korban yang berjatuhan, ucap prajurit yang menjadi pemimpin. Baik, ucap prajurit lainnya. Mereka semua kemudian langsung berpencar dan mencari prajurit kekaisaran yang lainnya untuk meminta bantuan, sementara prajurit yang menjadi pemimpin langsung berlari ke istana kekaisaran untuk memberikan laporan kepada kaisar. Bagaimanapun juga serangan para arwah tidak bisa mereka anggap remeh, karena untuk menghadapi para arwah bukanlah sesuatu hal yang bisa dipandang dengan sebelah mata. Setelah mendapatkan berita tentang serangan para arwah, para prajurit kekaisaran yang lain, baik yang sedang tidur ataupun sedang terjaga, langsung bersiap-siap dan memusnahkan mereka secara perlahan-lahan. Jika kita melakukannya sekaligus, aku yakin tindakan kita akan diketahui oleh orang lain, jawab sang penguasa kegelapan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang penguasa? Tanya kultivator kegelapan yang lainnya. Sekarang kita akan kembali ke markas, malam berikutnya kita akan melakukan teror lagi, jawab sang penguasa kegelapan. Setelah itu mereka semua langsung pergi meninggalkan kota kekalsaran, meskipun mereka nampak masih belum puas dan nampak masih ingin bersenang-senang dengan mengambil jiwa-jiwa manusia, namun mereka semua juga tidak bisa melawan perintah pemimpin mereka, sebab pemimpin mereka adalah kultivator kegelapan yang sejati, yang artinya pemimpin mereka bisa saja memusnahkan mereka semua jika dia mau. Setelah sampai di kedalam hutan, para kultivator kegelapan tersebut tiba-tiba menghilang dalam kegelapan malam yang menyelimuti seluruh hutan. Mereka semua benar-benar telah menjelma menjadi sosok arwah yang sebenarnya, tidak ada perbedaan sama sekali, baik itu dari bentuk ataupun wujudnya, bahkan mereka semua juga memiliki sifat dan perilaku yang sama seperti bangsa arwah, padahal mereka semua pada dasarnya tetaplah seorang manusia. Keesokan harinya, kota kekalsaran tiba-tiba saja menjadi gempar dan heboh karena berita tentang penyerangan yang dilakukan oleh bangsa arwah telah tersebar kemana-mana. Selain itu mereka semua juga merasa sangat khawatir, karena korban yang berjatuhan tidaklah sedikit. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh para prajurit pada setiap rumah, mereka menemukan setidaknya ratusan penduduk yang telah meninggal. Para korban yang ditemukan semuanya meninggal dengan keadaan yang sama, semuanya nampak meninggal dalam keadaan sedang tertidur dengan wajah serta tubuh yang telah pucat pasi. Di tubuh mereka bahkan tidak ditemukan bekas luka ataupun lebam sedikitpun, yang menandakan bahwa mereka semua mati karena jiwanya telah diambil oleh para arwah. Saat ini hampir semua penduduk kota kekalsaran sedang berkumpul di alun-alun kota. Mereka semua nampak sedang menunggu kedatangan kaisar serta para tetua istana, sebab mereka semua juga ingin mengetahui bagaimana cara kaisar akan mengatasi masalah mereka sekarang, karena mau bagaimanapun juga mereka berhak untuk mendapatkan keamanan. Bagaimana ini? Apa kota kekaisaran sudah tidak aman lagi? Entahlah, kita hanya bisa berharap semoga yang mulai kaisar bisa menemukan solusi untuk masalah ini. Jika tidak maka korban yang berjatuhan akan semakin bertambah. Sekarang kita harus bagaimana? Jika yang melakukan serangan adalah pasukan manusia, mungkin kita bisa bersembunyi di tempat persembunyian, tapi yang melakukan serangan adalah bangsa arwah, mau bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bisa bersembunyi dari mereka. Saat para penduduk sedang mengobrol dan mengutarakan keresahan mereka masing-masing, dari arah istana kaisar dan para petinggi istana kekaisaran akhirnya datang untuk menemui mereka semuanya. Kaisar dan para tetua kemudian berjalan menaiki panggung yang ada di hadapan semua orang. Seketika itu juga semua orang yang hadir di sana langsung diam dan tidak ada yang berani bersuara. Aku mengerti kalian semua pasti merasa resah dan ketakutan karena teror yang telah dilakukan oleh bangsa arwah. Kalian semua tentunya juga sudah mengetahui berapa banyak korban yang berjatuhan saat peristiwa yang terjadi tadi malam.
namun untuk saat ini aku dan para petinggi istana masih belum menemukan solusi apapun sebab yang sedang kita hadapi sekarang adalah bangsa arwah, ucap Kaisar. Tapi kalian semua tenang saja, aku berjanji dalam waktu dekat ini aku akan menemukan solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Sebelum itu aku akan terus memerintahkan para prajurit untuk terus meningkatkan penjagaan dan melakukan patroli di jalan-jalan kota. Dengan begitu kita dapat melakukan sedikit pencegahan, lanjutnya tegas. Chapter 273. Teror Bangsa Arwah 3. Meskipun Kasair sudah berkata demikian, namun semua orang nampak masih belum merasa tenang sedikitpun. Mereka semua masih nampak sangat khawatir dan masih dihantul oleh rasa takut, sekalipun seluruh prajurit kekaisaran melakukan patroli malam. Namun jika para arwah masih ingin meneror para penduduk maka tidak ada yang akan bisa menghentikan mereka, bahkan seorang kultivator hebat sekalipun. Setelah selesai memberikan penjelasan untuk menenangkan semua warga kota kekaisaran, Kaisar dan para petinggi istana kemudian langsung pergi dari alun-alun kota dan kembali ke istana. Para warga kota juga nampak mulai meninggalkan alun-alun kota dan kembali ke kediaman mereka masing-masing. Raut wajah mereka semua nampak sekali menunjukkan bahwa mereka semua sangat tidak merasa puas dengan penjelasan Kaisar. Sangat jelas bahwa semua orang nampak sangat mengharapkan Kaisar akan mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan solusi untuk masalah yang sedang terjadi saat ini. Namun sayangnya harapan mereka semua masihlah tetap sebatas harapan belaka. Bahkan saat ini mereka benar-benar merasa takut dan tentunya mereka semua tidak akan bisa tidur dengan tenang di malam hari. Sementara itu di Istana Kekaisaran, Kaisar dan para petinggi istana nampak sedang kebingungan, karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi di kekaisaran saat ini. Mereka tentunya tidak bisa diam saja dan membiarkan masalah ini sampai berlarut-larut, atau jika tidak maka kekaisaran akan benar-benar kacau dan hancur oleh bangsa arwah. Apakah di antara kalian ada yang memiliki pendapat ataupun solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi sekarang? Tanya Kaisar Zhou. Maaf Yang Mulia Kaisar, tapi untuk saat ini aku benar-benar bingung dan tidak dapat memberikan solusi apapun, sebab yang kita hadapi saat ini bukanlah pasukan pemberontak ataupun pasukan kekaisaran lain yang ingin menyerang. Tapi yang kita hadapi sekarang adalah musuh yang hampir mustahil untuk dihadapi, ucap salah satu petinggi istana. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Kaisar Zhou. Seperti yang sudah kita ketahui, semua yang ada di dunia ini memiliki pasangan masing-masing. Ada laki-laki dan ada perempuan, ada matahari dan ada bulan, ada siang dan ada malam. Hal tersebut tentunya juga berlaku untuk bangsa arwah yang merupakan makhluk yang hidup di sisi gelap dunia ini, yang artinya yang bisa mengalahkan mereka adalah makhluk yang hidup di sisi terang dunia ini, jawab petinggi istana yang lain. Apa maksud Anda? Aku sama sekali tidak mengerti dengan perkataan Anda barusan, ujar Kaisar Zhou. Yang Mulia Kaisar, maksud dari perkataan hamba tadi adalah, bangsa arwah adalah bangsa yang menggunakan kekuatan elemen kegelapan sebagai sumber kekuatan utama mereka. Jadi untuk menghadapi bangsa arwah, kita seharusnya mencari kultivator yang menguasai kekuatan dari elemen cahaya, atau yang biasa kita sebut sebagai kultivator cahaya, jawab petinggi istana tersebut. Tapi di mana kita akan menemukan seorang kultivator cahaya di dunia ini? Jangankan seorang kultivator, bahkan kita semua sudah tahu bahwa dewa cahaya saja sudah tidak ada, jadi bagaimana mungkin akan ada kultivator yang menguasai elemen cahaya, ujar Kaisar Zhou. Mereka semua langsung terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun lagi, sebab untuk menemukan seorang kultivator cahaya lebih sulit daripada menemukan seorang dewa.
Karena di dunia ini benar-benar sudah tidak ada lagi yang bisa menggunakan kekuatan elemen cahaya sejak klan Dewa Cahaya yang ada di alam para dewa dimusnahkan. Kalaupun ada, mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukannya. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa mereka sampaikan, Kaisar kemudian berdiri dari singgasananya lalu pergi menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Di dalam kamarnya, Kaisar Zhou merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, matanya menerawang ke langit-langit kamarnya sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan kekaisaran yang ia pimpin. Kenapa masalah selalu saja datang di kekaisaran? Setelah selesai satu kekacauan sekarang datang lagi kekacauan yang jauh lebih parah. Andai saja aku masih berhubungan baik dengan Tuan Xiao, mungkin masalah ini akan terselesaikan dengan cepat, gumam Raja Kota menyesali kesalahannya. Kaisar Zhou benar-benar sangat menyesal karena telah merusak hubungan baik dengan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan benua bintang. Sekarang Kaisar Zhou hanya bisa berharap semoga saja akan ada seseorang yang mau bermurah hati dan membantu masalahnya, karena sudah kelelahan dan terlalu banyak memikirkan masalah. Kaisar Zhou kemudian tertidur di dalam kamarnya. 1. Sementara itu di dunia hampa, Xiao Lang yang selama ini dikenal dengan sikap serius, tegas, dan selalu bersikap berwibawa layaknya seorang penguasa sejati tiba-tiba saja berubah lemah lembut dan sangat memanjakan istrinya. Sejak mengetahui bahwa Luoli sedang mengandung anaknya, sikap Xiao Lang terhadapnya langsung berubah drastis. Sekarang Xiao Lang malah lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Luoli dan juga Xiao Lian. Xiao Lang bahkan tidak mau memikirkan masalah apapun lagi saat ini, karena Xiao Lang hanya ingin fokus pada keluarga kecilnya saja. "Kakak, bisakah kau berhenti menyuruhku makan? Hari ini aku sudah banyak sekali makan. Aku tidak mau jadi gendut," ujar Luoli kesal. "Sayang, kau tidak akan gendut. Lagi pula semua makanan ini adalah makanan yang bergizi dan sangat cocok untuk anak kita yang ada dalam perutmu," ucap Xiao Lang. "Aku tahu itu, tapi masalahnya aku sudah kenyang dan sudah tidak sanggup makan lagi," bantah Luoli. "Baiklah, kalau begitu apa yang kau inginkan sekarang?" tanya Xiao Lang. "Tidak ada. Aku hanya ingin duduk di taman ini dengan tenang," jawab Luoli. "Kalau begitu baiklah, aku akan melarang siapapun juga untuk datang ke taman istana mulai sekarang," ujar Xiao Lang tegas. "Ya ampun, bukan seperti itu maksudku. Aku memang ingin suasana yang tenang tapi tidak harus melarang semua orang datang ke sini," ucap Luoli. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Xiao Lang bingung. "Kakak, sebaiknya sekarang kau kembali ke istana dan bantu yang lainnya menyelesaikan pekerjaan. Biarkan aku ditemui oleh Liner saja," jawab Luoli. "Tidak bisa, aku harus selalu berada di samping kalian, agar aku bisa menjaga kalian," ujar Xiao Lang. "Kalau begitu bersikaplah seperti biasa dan jangan seperti ini," ucap Luoli. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Xiao Guang datang menghampiri mereka dengan tergesa-gesa. Dari raut wajahnya Xiao Lang sudah bisa langsung menebak bahwa ada masalah yang sedang terjadi dan sepertinya mereka sama sekali tidak bisa mengatasinya. "Tuan, maaf mengganggu waktu Anda," ucap Xiao Guang sambil memberikan hormat. "Ada apa Xiao Guang?" tanya Xiao Lang serius. Chapter 274. Pasukan Cahaya. Xiao Guang kemudian mengatakan kepada Xiao Lang bahwa dia baru saja mendapatkan laporan dari salah satu prajurit bulan sabit yang sedang berada di kota kekaisaran. Prajurit tersebut memberikan laporan kepada Xiao Guang bahwa saat ini di kota kekaisaran sedang terjadi kekacauan. Kekacauan kali ini bukanlah kekacauan yang biasa, karena kekacauan kali ini disebabkan oleh para arwah.
Xiao Lang cukup kaget mendengar laporan yang disampaikan oleh Xiao Guang, karena setelah mendengarkan laporan tersebut, Xiao Lang langsung teringat akan seseorang yang pernah memperingatkannya tentang kekacauan yang akan disebabkan oleh para arwah yang sebenarnya adalah kultivator kegelapan. Cih, tidak aku sangka kekacauan ini akan datang sangat cepat. Bahkan kekacauan ini datang saat aku sedang merasakan kebahagiaan, ucap Xiao Lang geram. Jadi apa yang harus kita lakukan Tuan? Tanya Xiao Guang. Hubungi seluruh pasukan dan katakan pada mereka jangan tinggalkan rumah ataupun keluarga mereka. Jangan lupa untuk memasang mantra formasi yang telah aku ajarkan untuk melindungi rumah mereka. Dengan mantra formasi tersebut, arwah sekuat apapun tidak akan bisa menembusnya, jawab Xiao Lang tegas. Baik Tuan, akan aku sampaikan segera kepada seluruh prajurit, ucap Xiao Guang kemudian pergi dari tempat tersebut. Xiao Lang kemudian menghela nafas berat, hatinya benar-benar tidak terima dengan kekacauan yang terjadi sekarang, sebab kekacauan ini terjadi di saat yang sangat tidak tepat dan Xiao Lang sama sekali tidak bisa tinggal diam saja, karena hanya dialah yang mampu menghentikan kekacauan kali ini. Seandainya saja kekacauan ini bukan disebabkan oleh para roh, mungkin Xiao Lang sudah tutup kuping dan berpura-pura untuk tidak mengetahui apapun. Namun masalah kali ini benar-benar sangat berbeda, sebab kekacauan yang terjadi sekarang ini bukanlah murni dari bangsa roh saja, melainkan perbuatan para kultivator kegelapan yang ingin menguasai benua bintang dan memperkuat kekuatan mereka dengan cara menghisap jiwa manusia. Dan tentunya Xiao Lang berhubungan dengan masalah ini, sebab Xiao Lang adalah satu-satunya kultivator cahaya selain klan Dewa Cahaya. Tidak apa-apa kakak. Lagi pula tugas ini sangat penting dan menyangkut nyawa orang banyak. Selain itu, hanya kakak yang bisa menghentikan kekacauan ini, ucap Luo. Terima kasih sayang, kalau begitu aku pamit, ujar Xiao Lang kemudian mengecup dahi Luoli. Liner, jaga ibu dan adikmu, kalau ada apa-apa minta kakek untuk segera menghubungi ayah, ucap Xiao Lang sambil mengusap rambut Xiao Lian. Baik ayah, aku akan menjaga ibu dan adik dengan baik, jawab Xiao Lian. Setelah itu Xiao Lang langsung pergi ke istana untuk menemui Xiao Guang dan yang lainnya. Selain itu Xiao Lang juga ingin menemui kakek dan pamannya, karena tentunya Xiao Lang akan membutuhkan bantuan mereka berdua serta seluruh anggota klan Dewa Cahaya. Dengan bantuan dari kakek dan pamannya serta semua anggota klan Dewa Cahaya tentunya menghadapi para kultivator kegelapan akan sangat mudah. Apa semuanya sudah siap? Tanya Xiao Lang pada keempat bawahannya. Sudah Tuan, jawab mereka berempat serempak. Baiklah kalau begitu aku akan menghubungi kakek dan paman, agar mereka bisa membantu kita, karena dalam peperangan kali ini pasukan bukan sabit tidak akan aku ikut sertakan, ucap Xiao Lang. Kenapa Tuan tidak menurunkan mereka? Tanya Dao Fang. Kekuatan mereka memang sangat luar biasa, tapi lawan yang akan kita hadapi adalah pasukan kultivator kegelapan dan untuk menghadapi mereka tidaklah semudah menghadapi pasukan aliansi sekte aliran hitam. Selain itu mereka juga tidak memiliki kemampuan dan menggunakan elemen cahaya, jawab Xiao Lang. Zhou Jin, kau juga tidak akan ikut dalam peperangan kali ini, kekuatanmu masih belum mampu bersaing dengan para kultivator kegelapan. Jadi kau akan tetap berada di dunia hampa, lanjutnya. Baik Tuan, jawab Zhou Jin. Meskipun Zhou Jin ingin sekali ikut dalam peperangan ini, namun Zhou Jin juga mengerti bahwa perkataan Xiao Lang bukanlah omong kosong belaka. Jika Xiao Lang mengatakan tidak, berarti lawan yang akan mereka hadapi memang benar bukan lawan yang bisa dihadapi oleh Zhou Jin. Selain itu Zhou Jin juga masih ingin berlatih di dunia hampa agar kekuatannya bisa meningkat.
Xiao Lang dan ketiga bawahannya kemudian langsung menemui Guang Mo dan Guang Ming yang sedang berada di bagian barat dunia hampa, yang mana bagian barat dunia hampa telah menjadi tempat khusus bagi Guang Mo dan semua anggota klan Dewa Cahaya yang tersisa. Setelah berada di sana, Xiao Lang langsung menemui paman dan kakeknya, lalu meminta mereka untuk mengumpulkan semua anggota klan. Terima kasih karena kalian semua sudah mau berkumpul. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua, ucap Xiao Lang. Sebenarnya aku ingin meminta bantuan kepada kalian semua untuk mengatasi kekacauan yang sedang terjadi di kota Kekaisaran. Maafkan aku karena harus melibatkan kalian semua, tapi masalah kali ini bukanlah masalah yang bisa diatasi oleh pasukan bulan sabit, lanjutnya. Maaf jika hamba lancang Tuan Muda, memangnya masalah apa yang Tuan Muda maksud? Tanya salah seorang pemuda. Saat ini di ibu kota Kekaisaran sedang terjadi kekacauan yang membuat semua orang merasakan ketakutan. Kekacauan ini disebabkan oleh para kultivator kegelapan dan juga para arwah. Kalian tentunya sudah mengetahui apa itu kultivator kegelapan dan bagaimana cara menghadapi mereka. Maka dari itu aku meminta bantuan kepada kalian semua, jawab Xiao Lang. Tenanglah Tuan Muda, masalah Tuan Muda adalah masalah kami juga, lagi pula kita semua adalah keluarga dan sangat kebetulan kami juga sedang merasa bosan dan ingin menghajar sesuatu, jawab pemuda lainnya. Terima kasih banyak. Tapi yang kalian semua tidak akan pergi karena hal tersebut bisa memancing perhatian bangsa dewa. Aku hanya akan membawa para pemuda klan kita saja, ujar Xiao Lang. Baik Tuan Muda, jawab semua anggota klan serempak. Setelah itu Xiao Lang langsung membuka gerbang dimensi keluar dunia hampa, namun Xiao Lang tidak langsung menghubungkan gerbang tersebut ke ibu kota Kekaisaran. Tapi Xiao Lang menghubungkan gerbang tersebut dengan hutan yang menjadi tempat pertemuannya dengan Jenderal Zhou Jin sebelumnya. Setelah gerbang dimensi dibuka, Xiao Lang langsung berjalan masuk ke dalamnya yang kemudian diikuti oleh ketiga bawahannya, Guang Mo dan Guang Ming serta para pemuda klan Dewa Cahaya. Setelah keluar dari gerbang dimensi, Xiao Lang langsung meminta mereka semua untuk waspada dan berhati-hati. Karena bisa saja para arwah masih berada di hutan sekitar ibu kota Kekaisaran. Kita akan masuk ke kota Kekaisaran pada malam hari, karena para kultivator kegelapan dan para arwah tersebut akan bergerak pada malam hari, dan mulai sekarang kita akan menyebut diri kita sebagai pasukan cahaya, ucap Xiao Lang. Chapter 275. Mencari topeng. Menjelang malam tiba, Xiao Lang meminta mereka semua untuk tetap berada di hutan, sementara Xiao Lang sendiri akan pergi ke kota untuk mencari sesuatu yang nantinya akan berguna untuk menutupi identitas mereka semua, karena Xiao Lang tidak ingin Kaisar mengetahui bahwa yang telah membantu mereka adalah dirinya. Setelah itu Xiao Lang langsung mengubah wujudnya menggunakan teknik penyamaran. Mereka semua merasa sangat kagum dengan teknik penyamaran Xiao Lang yang benar-benar sempurna. Tidak hanya penampilannya saja yang berubah, bahkan aura dan semua yang ada pada Xiao Lang juga ikut berubah, kecuali pakaian yang ia kenakan. Sebelum aku kembali kalian jangan tinggalkan tempat ini dan tetaplah waspada, ucap Xiao Lang kemudian menghilang dari hadapan mereka semua. Tidak lama kemudian Xiao Lang muncul kembali di sebuah gang sempit yang berada di kota Kekaisaran. Karena Xiao Lang sudah pernah datang ke kota Kekaisaran dan hampir mengetahui seluruh tempat dan seluk-beluk kota Kekaisaran, Xiao Lang jadi tidak perlu lagi melewati gerbang untuk bisa masuk ke ibu kota Kekaisaran. Xiao Lang kemudian berjalan keluar dari gang sempit tersebut. Namun sebelum itu Xiao Lang terlebih dahulu memeriksa dan memastikan bahwa keadaan di sekitar gang tersebut benar-benar aman, agar tidak ada seorang pun yang akan mencurigainya nanti. Setelah merasa aman dan tidak ada siapa-siapa di sekitar gang tersebut,
Xiao Lang akhirnya keluar dari gang dan langsung berjalan menuju ke pasar untuk mencari topeng. Suasana kota ini jauh lebih sepi dari biasanya. Apa semua ini terjadi karena teror dari para arwah itu, gumam Xiao Lang. Setelah mencari cukup lama, Xiao Lang akhirnya menemukan sebuah toko yang menjual banyak topeng. Tanpa pikir panjang lagi, Xiao Lang langsung menghampiri toko tersebut dan masuk ke dalamnya. "Selamat datang Tuan, ada yang bisa saya bantu?" tanya penjaga toko. "Aku ingin membeli topeng yang awet dan tahan dengan benturan yang cukup keras," jawab Xiao Lang. "Semua topeng yang kami jual sangat awet Tuan, dan masalah ketahanannya Tuan tidak perlu meragukannya lagi. Memangnya topeng seperti apa yang Tuan inginkan?" tanya penjaga toko. "Aku tidak terlalu mementingkan bentuknya, tapi kalau bisa aku ingin topeng dengan bentuk yang sama dalam jumlah yang cukup banyak," jawab Xiao Lang. "Berapa banyak yang Tuan inginkan?" tanya penjaga toko. 153 topeng, jawab Xiao Lang. Penjaga toko langsung kaget mendengar permintaan Xiao Lang. Dia benar-benar tidak pernah menyangka, bahkan selama dia menjadi penjaga toko baru kali ini dia menerima pesanan topeng yang sangat banyak. Karena terkejut dan terlalu senang, penjaga toko tersebut bahkan sampai tidak menghiraukan Xiao Lang dan malah melamun karena perasaan senang yang dia rasakan sekarang. "Kenapa kau diam saja? Apakah jumlah yang aku pesan terlalu banyak?" tanya Xiao Lang. "Tidak Tuan, sama sekali tidak, dan kebetulan sekali kami masih memiliki persediaan topeng yang cukup banyak dengan bentuk yang sama," jawab penjaga toko. "Tunggu sebentar Tuan, aku akan mengambilkan pesanan Anda," lanjutnya kemudian pergi ke ruangan yang ada di belakangnya. Xiao Lang merasa sangat lega karena topeng yang ia inginkan langsung ada, yang artinya Xiao Lang tidak perlu menunggu lebih lama lagi, karena mereka membutuhkan topeng tersebut secepat mungkin. Beberapa menit kemudian, penjaga toko tersebut akhirnya kembali dengan membawa begitu banyak topeng. Penjaga toko kemudian meletakkan topeng-topeng tersebut di atas meja agar Xiao Lang bisa memeriksanya sendiri. Xiao Lang cukup kagum dengan bentuk topeng tersebut. Meskipun bentuknya sangat sederhana namun tetap terlihat indah saat dipandang, padahal topeng tersebut hanya berwarna putih polos dengan corak bintang berwarna emas di dahinya. "Baiklah, akan aku ambil semua topeng ini," ucap Xiao Lang sambil menyerahkan sekantung kecil batu kristal jiwa. Ketika menerima kantung kecil pemberian Xiao Lang tersebut, penjaga toko terlihat tidak senang sama sekali, karena penjaga toko berpikir bahwa jumlah batu kristal jiwa di dalam kantung tersebut hanya sedikit. Namun setelah penjaga toko membuka kantung dan memeriksa isi kantung tersebut, sang penjaga toko langsung mematung dengan tangan yang bergetar. "Tuan, ini..." Perkataan penjaga toko tersebut langsung terhenti ketika menyadari bahwa Xiao Lang sudah tidak berada di sana lagi bersama dengan seluruh topeng yang tadi dia keluarkan. Sang penjaga toko benar-benar dibuat bingung serta keheranan, padahal dia hanya mengalihkan pandangannya sebentar tapi Xiao Lang sudah tidak berada di sana lagi. Bahkan sang penjaga toko sama sekali tidak menyadari kapan Xiao Lang menghilang. "Apakah dia adalah seorang dewa yang telah mampir di tokoku?" gumam sang penjaga toko. Setelah menghilang dari dalam toko yang menjual topeng, Xiao Lang kemudian muncul lagi di dalam hutan. Mereka semua yang ada di sana cukup kaget ketika melihat Xiao Lang sudah datang. Padahal Xiao Lang baru saja pergi dan belum sampai 20 menit, namun mereka nampak senang ketika melihat Xiao Lang mengeluarkan begitu banyak topeng dari cincin penyimpanannya. "Ambillah dan gunakan untuk menutupi wajah kalian semua, dengan begini tidak akan ada yang mengenali kita," ucap Xiao Lang. "Langer, di mana kau mendapatkan topeng sebanyak ini?"
Terlebih lagi kualitas topeng ini sangat bagus meskipun bentuknya sangat sederhana, tanya Shen Guangmo. Aku membelinya di toko yang ada di ibu kota kekaisaran dan kebetulan sekali, mereka masih memiliki persediaan topeng yang cukup banyak, jawab Xiao Lang. Jadi, sekarang apa yang akan kita lakukan? Tanya Shen Guangming. Untuk saat ini kita cukup berada di hutan ini saja sambil memeriksa hutan ini, siapa tahu kita bisa menemukan persembunyian para kultivator kegelapan tersebut, jawab Xiao Lang. Baiklah, kalau begitu mari kita bersiap sekarang, ujar Xiao Guang. Mereka semua kemudian mengenakan topengnya masing-masing, dan setelah itu Xiao Lang langsung memerintahkan mereka semua untuk bergerak dan melakukan pencarian di hutan tersebut, karena mereka semua adalah pengguna elemen cahaya kecuali Silong dan Dao Fang, jadi proses pencarian tersebut tidak akan terlalu sulit, karena mereka akan jauh lebih peka terhadap keberadaan elemen kegelapan dan begitu juga sebaliknya. Elemen cahaya dan elemen kegelapan adalah dua elemen yang sangat berlawanan. Pengguna elemen kegelapan akan langsung bisa mengetahui jika ada pengguna elemen cahaya di dekat mereka. Begitu juga sebaliknya, karena elemen cahaya ataupun elemen kegelapan akan langsung bereaksi jika bertemu. Bahkan bisa dikatakan bahwa kedua elemen tersebut adalah elemen yang sama sekali tidak akan pernah bisa berdampingan, karena kedua elemen tersebut akan selalu berlawanan satu sama lain. Namun lain halnya dengan Xiao Lang yang telah berhasil menggunakan kedua elemen tersebut secara bersamaan, bahkan Xiao Lang berhasil menggabungkan keduanya menjadi elemen yang baru yaitu elemen Yin dan Yang. Bersambung. Chapter 276. Memburu Kultivator Kegelapan.